Pelayan ini rajin membersihkan bak mandi. Tanpa tahu badannya terlihat. Tepat pada waktu si bos berbalik dan melihatnya. Apa yang tidak disangka oleh pelayan itu adalah, bosnya tidak hanya diam saja, namun sebaliknya juga menunjukkan tatapan yang sangat tertarik. Ini membuat takut pelayan. Dia malu dan pergi dengan kali telanjang. Setelah mengalami ini, pelayan itu benar-benar jatuh cinta pada bosnya. Tapi cintanya gak bisa diungkapkan. Ternyata alasan pembantu itu dipekerjakan adalah karena pemilik wanita keluarga ini sedang hamil. Mereka sangat membutuhkan seseorang yang tahu cara merawat bayinya. Jika tidak, orang kelas bawah seperti dia mungkin akan tinggal di rumah kontrakan kecilnya selamanya. Sebenarnya, pelayan itu sangat terkendali sejak awal. Tapi setelah berkali-kali berinteraksi secara sendiri berdua, ketertarikan pada bos yang tampan dan kaya tidak bisa dihindari. Bos sesekali akan melirik ke arahnya. Pelayan merasa agak lepas kendali. Beberapa hari kemudian, pelayan itu akhirnya mengambil langkah maju. Dia dapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan bosnya. Karena hari lahirnya sudah dekat. Badan sang pemilik wanita yang berat, jadi tidak bisa memenuhi permintaan suaminya. Kebutuhannya tidak bisa dipenuhi. Jadi sang bos langsung keluar dari kamar tidur ke ruang tamu untuk meminjam alkohol untuk memadamkan api. Tak terduga bertemu dengan pelayan yang sedang tidur. Dia dengan menggoda memberi pelayan itu segelas anggur merah. Tentu saja apapun yang terjadi akan terjadi. Setelah mengalami kegembiraan ini, hati pelayan itu terangkat sepenuhnya. Ekspresinya saat menatap bos mulai terlihat lebih mesra. Wajah telanjang aslinya juga menjadi menawan. Pelayan mengira tidak ada yang akan memperhatikan perubahannya. Tidak tahu bahwa trik kecil ini diketahui oleh pengurus rumah tangga sejak saat perekrutan. Pelayan membawakan makanan untuk bos seperti biasa. Lihat bos menyuruhnya mendekat. Pelayan mengira bosnya ingin memanjakannya. Tidak menyangka bos hanya ingin menggunakan cek ini untuk menyingkirkannya. Ini mematahkan hati pelayan itu. Yang tidak disangka bos adalah menggunakan cek sederhana tidak bisa mengusir pelayan itu. Yang diinginkan pelayan itu adalah menggantikan istrinya. Menempel sepenuhnya pada rumah ini. Kepala pelayan yang setia melihat tubuh pelayan itu berangsur-angsur berubah. Buru-buru naik mobil ke rumah ibu pemilik wanita keluarga itu. Laporkan perilaku terkini pelayan itu kepadanya. Sang ibu kaya setelah mendengar itu, tiba-tiba sadar si pelayan hamil. Karena tidak mau kebahagiaan putrinya dirusak oleh seorang pelayan, dia memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia sengaja tersandung, menggunakan tangan untuk mendorong tangga di sebelahnya, membuat pelayan melayang di atas kandil, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Alasan kenapa dia bertindak begitu kejam adalah karena si pelayan sedang hamil dengan suami putrinya. Jadi untuk mencegah pelayan mengambil alih posisi, sebagai seorang ibu, dia harus membantu putrinya menghilangkan momok ini. Tapi yang tidak dia duga adalah nasib pelayan itu. Bahkan jatuh dari tempat setinggi itu, dia hanya mengalami sedikit gegar otak setelah terjatuh. Janin dalam kandungan tidak terpengaruh sama sekali. Setelah pelajaran ini, pelayan menyadari kejahatan keluarga Taipan ini. Untuk melindungi janin dalam kandungan, dia secara khusus minta doktermu untuk meresepkan lebih banyak pil menenangkan janin. Pemilik wanita juga mengetahuinya dari sana. Pelayan yang selalu menghormatinya diam-diam menghitung posisinya. Dia juga sedang mengandung anak suaminya. Ini membuat pemilik wanita sangat jijik. Walaupun dia gak ungkapkan ekspresi apapun. Tapi saat malam tiba dia tak mungkin melepaskannya. Jadi di kesunyian malam dia membawa tongkat golf itu ke kamar tidur pelayan. Tapi ketika benar-benar sampai di depan pelayan, pemilik wanita masih tidak mengambil tindakan. Hanya bisa menunggu hingga keesokan paginya, dia menamparkan pelayan itu untuk melampiaskan amarahnya. Tentu saja pelayannya tidak mau patuh lagi. Dia berencana mengundurkan diri dan pulang untuk mengurus kehamilannya. Tapi ditolak oleh pemilik wanita. Dan hal terakhir yang menyambutnya adalah cek besar. Menyuruhnya melakukan aborsi. Mata pelayan itu dipenuhi ketakutan setelah mendengar itu. Sementara tidak tahu harus kemana.
Untungnya pemilik wanita mau melahirkan. Harus selalu menginap di rumah sakit setelah hari ini. Si pelayan bisa menunda beberapa hari lagi. Tanpa tahu sang pemilik wanita ada di rumah sakit sebelumnya. Sudah tebak dia tidak akan berkompromi. Jadi dia keluarkan pil aborsi. Saat tidak ada memperhatikan, dia campur itu dengan obat kehamilan. Selain itu, pemilik wanita juga mengirim orang-orangnya untuk menjaga pelayan itu. Kalau pelayan itu diam-diam melarikan diri. Saat si pelayan mendapati dirinya tidak punya cara untuk melarikan diri, dia tidak peduli apapun lagi. Saat pemilik wanita gak ada di rumah, dia berbaring di ranjangnya. Dengan berani menggunakan bak mandinya. Tidak tahu kalau bos sudah kembali dari perjalanan bisnis. Dengan tidak sengaja melihat kekurang ajarannya. Maukah kamu tinggal bersamaku? Si pelayan ambil waktu saat pemilik wanita tidak ada di sini. Menggunakan bak mandi pribadinya, tanpa izin. Juga menggunakan kata-kata untuk merayu bos yang baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Untuk membuat bos mengakuinya. Pelayan memberitahu bosnya bahwa dia hamil. Semoga bos bisa melindunginya. Agar anak dalam kandungannya dapat lahir. Dia gak tahu pemilik wanita itu sebelum meninggalkan rumah. Dia diam-diam mencampurkan pil aborsi ke dalam pil perawatan kehamilannya. Untuk mencegahnya menyebabkan masalah. Detik berikutnya, perut pelayan itu mulai sakit tak tertahankan. Lihat ini, si bos pun tidak peduli. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi tanpa memperhatikan. Saat ini pelayan itu mengerti bahwa para taipan itu adalah orang-orang yang kejam. Tunggu sampai dia dibawa ke rumah sakit. Janin dalam kandungan sudah mati. Dia putus asa. Tidak tahu bagaimana menghadapi kehidupan masa depan. Dan saat ini pemilik wanita secara khusus memberi pelayan itu sejumlah besar uang. Suruh pelayan untuk menjauh sejauh mungkin. Tapi bagaimana pelayannya bisa menahan itu? Dia selalu memikirkan cara untuk membalas dendam. Sore ini, dia pakai riasan tipis. Mengendarai motor listrik gila-gilaan di jalan. Lalu diam-diam menyelinap ke Taipan. Memanfaatkan ketidaksiapan Taipan untuk menyelinap ke atas dan menimbulkan masalah. Setelah semuanya siap, pelayan berjalan ke posisi tertinggi di rumah dan melihat keluarga Taipan menonton TV di ruang tamu. Dia mendekat mengejeknya. Kepala pelayan melihat ini dan dengan cepat melangkah maju untuk membujuknya. Cewek, jangan seperti itu. Keluar dari sini. Saya tidak bisa memaafkan mereka karena membunuh anak saya. Aku ingin balas dendam. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pelayan itu melompat menuruni tangga dengan memakai tali yang sudah disiapkan. Bersiap memberi pelajaran pada keluarga ini. Karena pelayan itu sudah menuangkan bensin padanya sebelumnya. Dia tersengat listrik. Segera dia dikelilingi oleh api. Masa muda terbuang sia-sia karena itu. Kurang dari sebulan sejak dia meninggal. Kehidupan keluarga Taipan kembali normal. Semuanya masih terlihat sangat bersinar dan bermain dengan gembira. Tidak terpengaruh sama sekali oleh kematian tragis pelayan itu.